Oke, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Kadarwana. Di video kali ini saya akan memperbaiki sebuah charger aki ini dari Wipro dengan kerusakan yang punya bilang nggak mau ngecas. Dia nggak ada keluar tegangan dan di sini saya lihat fisiknya udah ada hancur untuk dioda penyearahnya. Tapi masih bisa dipakai kalau satu atau dua yang hancur karena ini sistemnya di paralel. Ini udah sampai pecah seperti ini. Kita tes dulu bagian trafonya. Apakah trafo ini keluar tegangan AC atau tidak? Sebelum rangkaian penyarah kita wajib ukur dulu. Dan kita cek juga input dan output bagian trafonya. Tapi sebelum ke sana wajib untuk mengukur diodanya dulu karena takutnya ada beberapa dioda yang ngesot, dia udah nggak bisa menyarahkan tegangan ke arus DC, itu bisa membuat trafonya jebol. Oke, di sini sudah ada beberapa yang gosong juga, nanti kita ganti, yang penting hidup aja dulu. Karena ini sistemnya di paralel, jadi masih bisa dipakai. Saya on kan, kemudian kita coba ukur pakai arus AC. Nah, ini bagian input dari trafo, nggak ada outputnya. Maksudnya output dari trafo masuk ke input rangkaian diodanya, itu nggak ada. Berarti ada problem ini. Kita coba ukur inputnya dari trafo, itu terukur harus ada 220 volt atau lebih. Nah, ini ada dia. Tegangan masuk. Berarti aman. Bagian input dari listrik PLN. Berarti ada problem di bagian outputnya. Nah, di sini karena ada yang namanya switch, ada high dan low. Itu untuk pengisian lambat dan cepat. Itu sih biasanya. Dia itu menaikkan tegangan aja biasanya. Biasanya dipakai untuk 12 volt, itu di 13 volt dia naik ke 14 kadang. Berarti ini aman, nggak ada masalah bagian rangkaian DC-nya, cuma ada beberapa dioda yang perlu diganti agar nanti dia nggak cepat panas ampernya. Tapi sebelum itu saya juga akan mengukur bagian dioda apakah ada short. Karena tadi itu kan hanya ukur inputnya, nggak ada short. Baik, ini aman, nggak ada masalah. Ini bagian untuk mengukur si ampernya, itu nggak masalah. Ya, itu bukan short karena terhubung di lilitan primernya. Saya akan telusuri kembali. Ini fuse-nya juga aman, nggak masalah. Ini saya akan pindahin dulu ke 12 volt. Untuk menguji apakah ada lilitan yang rusak di antara 6 volt, 12, 18, dan di 24 volt. Ya, di sini agak lama videonya, kita tahap aja ya, step by step.
Nah, di sini outputnya kadang ada, kadang tidak. Nah, ini 10 volt terbaca. Tapi dia nggak stabil. Lagi ada, lagi hilang. Kalian bisa lihat, nggak stabil ya. Memang sih karena nggak ada kapasitor, tapi ini tegangannya hilang. Kalau nggak stabil itu, kalau tetap kelihatan 98, 98 itu masih hidup bagian trafonya. Kalau ini kayak ada sambung lagi, putus lagi, sambung lagi, kayak gitu dia. Nah, di sini terukur 37 volt, itu nggak mungkin nih. Saya pindahin lagi ya, untuk mastiin lilitannya rusak atau tidak. Wow, ini tegangannya sampai ke 38, itu nggak masuk akal. Ini padahal udah arus AC yang saya pakai. Kita ulang lagi. Nah, tegangannya lagi ada, lagi tidak. Oke, kita lanjut cek bagian. Saya udah pindahin posisi low dan high-nya. Dia juga nggak ada respon sama sekali. Nah, ini ada terukur 25. Tapi dia bisa hilang ini. Nah, ini untuk 24. Lagi 28 itu agak-agak. Nah, saya curiga di bagian high low ini, switch-nya. Dia itu kadang terhubung dan kadang tidak. Jadi ini kita anggap bagus ini, rangkaian ini nggak ada problem. Jadi trafo itu juga bagus. Yang bermasalah itu bagian switch-nya. Menurut saya akan coba tukar switch-nya karena dia sama datasheet-nya dengan on off dan low dan high. Karena saya nggak punya bagian switch ini, dia itu nyambung keduanya, seharusnya tidak. Nah, ini ketiganya ini nyambung. Seharusnya antara pin tengah dan pin lagi satu itu terhubung ketika di on kan. Ketika di off kan dia putus. Tapi ini semua nyambung, jadi dia nggak terkoneksi ke bagian trafonya. Saya akan coba jumper ya dulu. Kita cek. Sebelum itu saya akan carikan switch. Tapi saya nggak ada stok sih. Mungkin saya tukar aja dulu. Nanti saya akan belikan. Jadi biar nggak kalian salah analisa, kalian ganti trafonya. Ini lumayan loh. Mahal, ini trafonya gede banget. Ini kira-kira 5 ampere gede atau 10 ampere nih. Nah, saya akan jumper dulu. Ini kabel yang ke low, bukan ke high. Ini saya jumper tanpa switch dulu. Kita coba. Tapi kok tadi bisa keluar tegangannya? Ya, karena terhubung dia antara low dan high. Jadi dia trafonya bingung. Trafo bisa bingung ya. Intinya rangkaiannya nggak sesuai dengan kerjanya. Padahal switchnya jarang dipakai, ya mungkin karena panas, karena dia ampernya gede nih. Ini saya pakai di 12 volt dulu. Kita on kan. Ketika ada beban atau kita shortkan, maka ampere yang ada di displaynya dia akan naik. Saya akan coba pakai aki ya. Ini semoga akinya masih nyala. Atau nggak mau, saya akan pakai lampu 12 volt. Ini akinya rusak nih. Nah, saya coba. Udah hidup ini. Kalian bisa lihat.
Ampernya kalian bisa lihat. Ini trafo aman. Yang rusak itu ternyata switch. Mungkin gini, karena ampernya tinggi pas ngecas, itu switchnya meleleh dan panas biasanya. Saya pakai ini lampu. Nah, ini udah nyala lampunya. 12 volt. Oke, ini udah bisa dipakai. Ingat ya, kalian tinggal ganti aja bagian switchnya, pasti nyala. Saya ukur dulu tegang. Sorry, ini nge-short tadi dia. Kita ukur tegangannya DC ini. Seharusnya ada tegangan 12 volt sampai 14. Oke, fix. Ini masih bagus. Tadi kan nggak mau keluar sama sekali karena dia nggak terhubung antara low dan high. Ini aki rusak, ternyata udah lama nggak kepake. Saya akan coba tukar aja posisi switchnya. Nah, ini udah saya rakit. Ini switch on off-nya saya matiin dan saya bawa ke high dan low. Karena saya nggak ada stok, kita coba ke low dulu. Ini 12 volt ya. Ini kita shortin. Nah, itu menandakan ampere sudah oke. Kemudian kita coba ukur tegangannya berapa. Nah, tegangannya 12, stabil ya. Saya pakai high, paling dia naik lagi beberapa aja. Wah, lumayan naik ya sampai 50-an. Tapi saya sarankan di low aja biar aman. Akinya biar nggak terlalu cepat dicas nanti rusak. Nah, jadi seperti ini. Oke, sekian dari Biar Teknik. Jangan lupa like, comment, share di media sosial kalian dan jangan lupa subscribe channel YouTube Biar Teknik. Thank you. Saya akan coba pakai di 12 volt. Tegangannya berapa? Bisa terukur. Saya uji coba dulu. Ini tegangannya berapa? Oke, cuma 17. Kita high. Nggak naik. Sampai 58. Bahaya ya. Biar nggak. Oh, ini 23 dia. Karena dia nggak ada sistem gininya. Apa namanya? Kapasitor. Jadi dia nggak stabil tegangannya. Tapi kalau udah isi aki dia pasti pas ngepres tegangannya. Oke, sekian. Thank you.